Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan melakukan pembelajaran daring Matematika Peminatan kelas 10. Oke, materi yang kita akan bahas hari ini adalah mengenal bilangan eksponen. Oke. Nah, jadi sebelumnya Bapak ingin memberitahu kalian apa itu bilangan eksponen. Ya, jadi bilangan eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, eksponen itu bisa kita artikan sebagai bilangan berpangkat. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat positif itu adalah bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Nah, jadi ini definisinya. Jadi jika A adalah bilangan real, jadi bilangan yang bebas ya, bilangan real, bilangan apa saja, dan N adalah bilangan bulat positif. Nah, contohnya bilangan bulat positif itu 1, 2, 3. Nah, jadi hasil kali N faktor yang masing-masing faktornya adalah A dapat dituliskan sebagai A pangkat N. Jadi di sini N di atas ini kita baca pangkat ya. Jadi A pangkat N. Oke, contohnya supaya lebih jelas. Di sini 5 pangkat 3. Nah, jadi 5 pangkat 3 itu berarti kita bisa dapatkan hasil 5 pangkat 3 dengan mengalihkan bilangan 5 sebanyak 3 kali. Nah, ini jadi bilangan 5 yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya kan? Jadi 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 125. Nah, contoh lagi. Min 2 pangkat 5. Nah, ini kita bisa dapatkan hasilnya dari mengalihkan bilangan min 2. Ya, bilangannya min 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Karena pangkatnya adalah 5. Jadi min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, hasilnya adalah kita kalikan dulu, ini karena negatif bilangannya, kita kalikan dulu yang bilangannya sendiri. Jadi 2 dikali 2 berapa? 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Nah, kemudian kita kalikan tandanya. Nah, negatif dikali negatif, positif. Ya kan? Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Nah, jadi min 2 pangkat 5 hasilnya adalah minus 32. Nah, untuk mempermudah, jadi jika bilangannya negatif, dikalikan pangkat yang bilangannya adalah ganjil. Nah, ini kan 5 ganjil. Jadi negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya pasti negatif. Namun, ketika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan positif, nah maksudnya bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, ya, itu hasilnya pasti positif nanti. Itu, oke, lanjut. Oke, jadi secara umum kita dapat menuliskan bilangan pangkat positif itu dalam bentuk sebagai berikut. Nah, jadi A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, jadi kita mengalihkannya sebanyak N faktor atau N kali. Gini. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat yang pertama, nah, jadi A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M plus N. Oke, contohnya. Tulislah bentuk perkalian berikut ke dalam pangkat tunggal. Oke, yang pertama 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Oke, nomor 2 min 4 pangkat 6 dikali 4. Oke, untuk nomor 1, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5, itu berarti kan, ini kan sama-sama 3 sudah bilangannya. Nah, tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 3 pangkat 4 ditambah 5. Ya kan? Tinggal dijumlahkan. 4 tambah 5, 9. Berarti 3 pangkat 9. Oke, sudah. Sampai situ saja. Karena yang dicari adalah
dalam bentuk pangkat tunggal. Nah, ini sudah dalam bentuk pangkat tunggal. Oke, yang nomor 2, min 4 pangkat 6 dikali 4. Nah, di sini negatif 4, pangkatnya bisa kita hilangkan karena pangkatnya adalah genap. Jadi negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya positif. Jadi negatifnya kita hilangkan saja. Nah, jadi 4 pangkat 6 dikalikan 4. Nah, 4 itu sendiri adalah 4 pangkat 1. Ya, 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 1, pangkatnya kita jumlahkan. 6 tambah 1, 7. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 7. Oke. Yang kedua adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Oke, jadi pembagiannya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya ini yang atas kita kurang sama pangkat yang bawah. Jadi M dikurang N. Contohnya, nomor 1, 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 9. Yang kedua, min 6 pangkat 5 dibagi min 6 pangkat 4. Oke, untuk nomor 1, 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 9. Berarti ini kan sudah sama-sama bilangannya 7 atas sama bawah. Tinggal kita pangkatnya kita kurangin. 11 yang atas kita kurang sama yang bawah. 11 dikurang 9. Berarti adalah hasilnya 7 pangkat 11 dikurang 9 atau 7 pangkat 2. Ya kan 7 pangkat 2 adalah 49. Oke, nomor 2. Min 6 pangkat 5 dibagi min 6 pangkat 4. Nah, ini bilangannya kan sama-sama min 6. Berarti tinggal pangkatnya kita kurangkan. Nah, jadi min 6 pangkat 5 dikurang 4. 5 kurang 4 sama dengan 1. Min 6 pangkat 1 adalah tetap min 6. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, jadi di sini bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi. Nah, jadi di sini contohnya adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, kalau bisa bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu berarti pangkatnya bisa kita kalikan saja. Jadi hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Pangkatnya kita kalikan. Contohnya, oke, tulislah bentuk berpangkatan berikut ke dalam pangkat tunggal. Nomor 1, 8 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Yang nomor 2, min 5 pangkat 5 dipangkatkan dengan 2. Oke. Nomor 1, nah di sini kan 8 pangkat 3 pangkat 4. Nah, pangkatnya bisa kita kalikan. Jadi 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 8 pangkat 12. Oke, untuk nomor 2, min 5 pangkat 5 dikali 2. Pangkatnya kita kalikan. Jadi 5 dikali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti hasilnya adalah min 5 pangkat 10. Min 5 pangkat 10, tanda negatifnya itu bisa kita hilangkan. Karena pangkatnya adalah bilangan genap. Negatif pangkat bilangan genap hasilnya positif. Jadi negatifnya hilang. Hasilnya adalah 5 pangkat 10. Gitu, oke. Yang keempat adalah sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Oke, jadi di sini misalkan ada A dikalikan B dipangkatkan dengan N. Nah, jadi di sini kita bisa memangkatkan bilangannya satu-satu. Jadi A kita pangkatkan dengan N dulu, kemudian dikali dengan B kita pangkatkan dengan N. Nah, ini sama-sama. Oke, untuk contohnya, yang pertama, 5 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, jadi 5 kalikan 3, kita bisa kalikan dulu dalamnya. 5 kali 3, 15. Jadi 15 dipangkatkan 2. Hasilnya 225. Atau kita bisa juga memangkatkan satu-satu bilangannya. Jadi 5 kali 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 5 kita pangkatkan dengan 2. Ya, kita kalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 2. Ini satu-satu. Nah, 5 pangkat 2 sama dengan 25. 3 pangkat 2, 9. 25 kali 9 sama kan 225. Nah, ini bebas kalian menggunakan yang mana caranya. Sama saja. Nah, contoh nomor 2 lagi. 4 dikali min 5 pangkat 3. Nah, kita kalikan yang di dalam kurung dulu. 4 dikali min 5. Hasilnya negatif 20 kan. Negatif 20 pangkat 3. Gimana? Kita pangkatkan dulu bilangannya. 20 pangkat 3 berapa? 20 kali 20, 400. 400 kali 20, 8.000. Negatif pangkat bilangan ganjil. Hasilnya negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 8.000. Oke. Atau kita bisa
memangkatkan bilangan yang dalam kurung 1, 1. Jadi 4 pangkat 3 dikali min 5 pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 16. Min 5 pangkat 3 adalah negatif 125. Ya kan? 64 dikali negatif 125 itu sama dengan negatif 8.000. Sama kan? Oke. Kemudian terakhir, nah kita akan bahas adalah sifat perpangkatan dari pembagian bilangan. Oke, misalkan ada A per B dipangkatkan dengan N. Nah, jadi di sini kita bisa memangkatkan bilangan yang di atas, ya, dipangkatkan dengan N. Yang di bawah kita juga pangkatkan dengan N. Jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Oke, untuk contoh, nomor 1, 6 per 2 pangkat 3. Nah, di sini kita bisa bagi dulu yang di dalam kurung. 6 per 2 hasilnya adalah 3, kan? Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Ya kan? Atau kita bisa memangkatkan bilangannya satu-satu. Yang di atas kita pangkatkan dengan 3. Jadi 6 pangkat 3 dibagi penyebutnya 2 pangkat 3. Jadi 6 pangkat 3 adalah berapa? 216 dibagi dengan 2 pangkat 3, 8. 216 bagi 8 hasilnya 27. Sama saja. Kemudian nomor 2, 4 dibagi min 2 pangkat 4. Nah, jadi kita bisa bagi dalam kurung dulu. 4 dibagi min 2 hasilnya negatif 2, kan? Nah, negatif 2 dipangkatkan dengan 4 hasilnya berapa? Min 2 pangkat 4 adalah 16. Karena negatif pangkat bilangan genap adalah positif. Atau kita bisa memangkatkan yang di atas dan di bawah satu-satu. Jadi 4 pangkat 4 dibagi min 2 pangkat 4. 4 pangkat 4 hasilnya adalah 216. Min 256 maksudnya. Min 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Ya kan? Jadi 256 bagi 16 hasilnya adalah 16. Oke, jadi kan hasilnya sama. Jadi bebas mau menggunakan cara yang di atas atau cara yang di bawah. Oke, jadi sampai situ saja pelajaran yang hari ini yang Bapak bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.